Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Opik. Di sini Pak Opik mau menjelaskan fungsi komposisi. Sebelum kita bicara fungsi komposisi, kita bicara dulu apa itu yang dinamakan dengan fungsi. Fungsi bisa disebut juga dengan relasi. Contohnya seperti ini. Kalau ada himpunan A dan himpunan B difungsikan dengan Fx atau relasi dengan Fx, himpunan A ini ada misalnya 1, 2, 3 dan B1, 2, A, B, C, D, maka ini yang dinamakan dengan fungsi. Jadi himpunan penyelesaian dari fungsi Fx, kalau di sini 1 ke A, maka di sini adalah 1A, 1,A. Dari 2 ke B, maka 2B. 3 ke C, maka dikatakan 3C. Ini adalah himpunan penyelesaian fungsi Fx ini. Kalau kita bicara fungsi, kita tidak akan lepas dengan apa dinamakan domain dan kodomain. Ada nanti juga dikatakan ring. Apa itu domain? Domain itu di sini saya tulis domain itu daerah asal. Daerah asal. Sedangkan kodomain itu yang di sini yang B, semuanya ini dinamakan kodomain, yaitu daerah lawan atau daerah kawan. Ya, yang A ini daerah asal dinamakan dengan domain, yang daerah kawan atau lawan atau himpunan B ini semuanya dinamakan dengan kodomain. Nah, apa itu ring? Kalau di sini 1 menuju A, 2 ke B, 3 ke C, maka dari domain daerahnya di sini adalah ABC. Yang D tidak punya teman, iya kan? 1 temannya A, 2 temannya B, 3 temannya C. Yang D tidak punya teman. Nah, maka ring dari himpunan ini maka ABC ini ringnya. Ring itu apa? Daerah hasil. Nah, D tidak termasuk ring. Kenapa? Karena dia tidak punya teman dari domain. Tapi yang himpunan B semuanya ini dinamakan kodomain atau daerah kawan atau daerah lawan. Sedangkan domain tadi adalah daerah hasil. Ya, jadi jelas di sini yang namanya domain itu daerah asal, kodomain itu daerah lawan atau daerah kawan. Sedangkan ring ini adalah daerah hasil atau yang punya teman dari domainnya itu. Nah, sekarang lebih lanjut, lebih jelas kita pelajari yang berikutnya. Fungsi. Contoh fungsi. Sebelum membahas syarat-syarat fungsi. Contoh fungsi dulu. Kalau di sini ada himpunan A dan himpunan B direlasikan dengan Fx, maka himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, ini himpunan A. Himpunan B-nya adalah ABC. Sedangkan himpunan penyelesaian Fx itu 1A, 2B, 3C. Ini ya, 1,A, 2,B, 3,C. Mana daerah domainnya? Domainnya semuanya ini domain. Nah, kodomainnya mana? Semuanya ini kodomain, daerah B itu kodomain. Sedangkan ringnya adalah ABC, mana? Ini. Karena apa? Punya pasangan dari A. Yang punya pasangan dari A itu namanya ring. Sedangkan domain itu daerah asal semuanya. Kodomain daerah hasil semuanya. Tapi kodomain tidak selalu sama dengan ring. Oke ya. Contoh yang lain mungkin bisa menjelaskan lebih jelas. Nah, berikutnya ini. Kita lihat himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B A, B, C, D, E. Domainnya mana? Domainnya adalah himpunan A ini, semuanya ini yang dinamakan dengan domain. Sedangkan kodomainnya adalah himpunan B. Ini kodomain. A, B, C, D, E ini kodomain. Tapi ringnya yang mana? Ringnya yang punya teman dari domain, yaitu 1 ke A, 2 ke D, 3 ke C. Maka ringnya adalah A, C, D. Itu ya. Himpunan penyelesaian dari Fx ya berarti 1, A, 2, D, 3,
C. Gitu ya. Paham ya? Jadi yang perlu Pak Opik jelaskan kali ini masih domain, kodomain, sama ring. Jelas ya? Jadi kodomain itu apa? Domain itu yang mana? Ring yang mana? Oke? Pak Opik lanjutkan. Nah, sekarang syarat fungsi. Dikatakan fungsi jika, bahasa matematikanya malah JHJ. JHJ itu jika dan hanya jika. Dikatakan jika setiap domain hanya mempunyai satu pasangan di kodomain. Itu yang namanya fungsi. Saya ulangi, syarat dikatakan fungsi jika setiap domain hanya mempunyai satu pasangan di kodomain. Contoh, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Domain semuanya punya pasangan yang juga satu di sini. Mempunyai pasangan 1 A, 2 B, 3 C. Ini fungsi. Contoh yang lain, 1, 2, 3 himpunan A, himpunan B-nya A, B, C. Kita lihat, 1 ke A, 2 ke A, 3 ke C. Ini pun juga dinamakan dengan fungsi. Kenapa? Karena 1, 2, dan 3 semuanya mempunyai satu pasangan. Walaupun pasangannya di sini ada yang kembar di kodomainnya atau di ringnya di sini, tidak masalah. Yang penting ini punya satu, ini punya satu, dan ini juga punya satu. Gitu ya. Jadi yang dinamakan fungsi itu adalah domainnya harus mempunyai satu pasangan di kodomain, ya. Nah, contoh fungsi yang lain. Oh, ini contoh yang bukan fungsi, yang bukan fungsi. Kita lihat, ada 1, 2, 3. Di sini A, B, C, D. Kenapa ini bukan dikatakan fungsi? Karena 3 tidak mempunyai pasangan ke domain. 1 punya, 2 punya, 3 dia tidak punya pasangan. Nah, karena tidak punya pasangan, ini bukan fungsi. Contoh yang kedua yang bukan fungsi, 1, 2, 3 A, B, C, D. Ini juga bukan. Alasannya kenapa? Kalau 1 punya satu pasangan di A, 2 punya 2 pasangan, yaitu yang di B dan C. Karena mempunyai 2 pasangan di sini ini, maka ini bukan dinamakan dengan fungsi. Paham ya? Jadi karena di sini 2 mempunyai 2 pasangan B dan C, maka dikatakan bukan fungsi. Contoh ketiga yang bukan fungsi. Yang bukan fungsi di sini kita lihat, ini juga tidak ada pasangan, ini juga double. Nah, sudah 2 kali tidak. Kalau ini tadi hanya tidak punya pasangan, yang ini double, ini malah kedua-duanya. Ini tidak punya pasangan, ini double, berarti juga bukan fungsi. Jelas ya? Jadi mana yang dikatakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Berikutnya, jenis-jenis fungsi. Ada 3 nanti jenis fungsi. Yang pertama, fungsi surjektif. Itu jika ada domain yang mempunyai pasangan yang sama di kodomainnya. Tetap di sini harus fungsi. Contohnya seperti ini. Ini punya 1, punya 1, punya 1. Tapi antara 1 dan 2 mempunyai pasangan yang sama di sini A. Ini dinamakan fungsi surjektif. Syarat fungsi tetap tadi di sini, ya kan? Ini semuanya punya satu-satu. Tapi 1 dan 2 mengarah pada 1 di sini. Nah, karena mengarah pada 1 di sini, ini dinamakan fungsi surjektif. Yang kedua, contoh kedua. 1, 2, 3 himpunan A, himpunan B-nya A sama B. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke B. Nah, B mempunyai 2 pasangan dari A. Ini tetap dikatakan fungsi. Apa syarat fungsi tadi? Yang domain harus mempunyai 1 pasangan. Tapi pasangannya tetap walaupun sama, tidak apa-apa. Ini yang dinamakan dengan fungsi surjektif. Paham ya? Yang kedua, fungsi injektif. Apa fungsi injektif itu? Jika di kodomain ada yang tidak mempunyai pasangan. Nih, kita lihat. 1, 2, 3 fungsi domainnya 1, 2, 3. Kodomainnya A, B, C.
Kita lihat 1 ke A, 2 ke C, 3 ke B. Ada D yang tidak punya pasangan di kodomin. Nah, ini yang dinamakan fungsi injektif. Contoh yang berikutnya, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Di kodomin D sama E tidak punya pasangan. Nah, ini dinamakan fungsi injektif. Paham ya? Syaratnya tetap fungsi tadi apa? Di domainnya harus punya pasangan. Oke. Berikutnya yang terakhir untuk jenis fungsi adalah bijektif, atau biasanya disebut korespondensi satu-satu. Jika semua dari kodomain mempunyai satu pasangan dari domain. Jadi satu-satu. Jadi satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu-satu. Domainnya A1, 2, 3, kodomainnya ABC 1-1, tidak ada yang double. Ini dinamakan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Ini juga lihat 1A, 2C, 3B, 4D. Ini dinamakan dengan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Paham ya? Jadi tadi ada yang pertama, apa yang tadi? Yang pertama ada surjektif, kalau kodomainnya mempunyai dua yang seperti ini, ya kan? Lalu kalau yang injektif tidak punya pasangan yang di sini. Nah, tidak punya pasangan yang di kodomainnya. Sedangkan yang bijektif adalah semuanya satu-satu. Paham? Oke, kita lanjutkan dengan diagram fungsi. Apa yang dimaksud dengan diagram fungsi untuk gambar yang semacam ini? Tadi sudah saya katakan, sudah Pak Opik katakan, kalau X-nya itu semuanya punya pasangan, tidak boleh double. Nah, kita lihat yang diagram fungsi, kita lihat X-nya di sini. X yang ada di sini semuanya kan punya. Kalau di sini 0,0, di sini 1, berapa, di sini. Yang penting di X di sini ada semuanya. Kita lihat. Kalau 1 di sini, misalnya 1 di sini, X-nya 1. Pasangannya berapa? Ya ada hanya ini, iya kan? Ada kan ini pasangannya. Kalau 2 di sini, ya pasangannya ini. 3 di sini, ya pasangannya ini. Ya cuma itu. Itu yang dinamakan fungsi atau diagram fungsi. Contoh yang kedua, garis mendatar semacam ini. Misalnya satunya X-nya di sini, pasangannya ya di sini. 2 di sini, pasangannya ini, ada pasangan satu-satu. Yang ketiga, gambar atau ini biasanya dikatakan diagram persamaan kuadrat, bentuknya seperti parabola. X-nya tidak ada yang sama, semua X mendapat jatah satu-satu dan tidak ada yang double. Mulai dari sini sampai grafik ini, X-nya tidak ada yang double. Kalau Y-nya double tidak masalah, yang penting X-nya tidak ada yang double. Begitu juga dengan yang ini. Garis ini, garis persamaan linear ini juga dikatakan diagram fungsi. Kenapa? Tiap X-nya tidak ada yang mempunyai double pasangan, iya kan? Nah, mungkin Pak Opik bisa menjelaskan diagram yang bukan fungsi. Nah, ini yang bukan diagram fungsi, gambarnya semacam ini. Kita lihat, ini X-nya. X yang ada di sini, pasangannya ada yang atas ini dan ada yang bawah. Berarti X ya ini, ya ini. Nah, itu yang nggak boleh. X itu harus mempunyai satu pasangan. Walaupun pasangannya diambil X yang lain, boleh, nggak masalah. Tapi X sendiri harus mempunyai satu pasangan, yaitu X ini. Kalau ini nggak boleh, kenapa? Karena pasangannya ada yang di atas dan ada yang di bawah. Ini juga nggak boleh. Contoh yang bukan lagi, bentuknya semacam ini. X yang ada di sini, pasangannya juga yang di atas ini dan pasangannya yang di bawah. Ini juga nggak boleh. Ini bukan diagram fungsi. Contoh yang ketiga, lingkaran semacam ini. X yang di sini, pasangannya juga ada yang di atas, juga di bawah. Yang di sini juga, ini misalnya -1. -1 pasangannya yang ada di atas dan pasangannya yang di bawah. Ini juga bukan diagram fungsi. Paham ya? Nah, berikutnya sekarang soal-soal fungsi ini nanti bisa dibahas di video berikutnya. Akan saya jelaskan soal dan soal-soal fungsi
di video mendatang. Untuk sementara Taufik bisa menjelaskan sampai termasuk mana yang diagram fungsi dan mana yang bukan diagram fungsi. Termasuk apa itu fungsi, apa itu tadi domain dan sebagainya. Pengenalan fungsi komposisi diawali dengan apa itu yang dinamakan dengan fungsi. Kalau kurang jelas bisa kalian ulangi video ini sangat jelas. Untuk video berikutnya akan Taufik berikan jawaban. Oke, tetap semangat, tetap belajar.